Brown. Om Indo adalah pengembala biasa yang hidup di pegunungan di desanya. Dia dikenal sebagai pria paling baik hati yang pernah ditemui masyarakat setempat, dan dia selalu tampak tersenyum dan tertawa. Cerita tentangnya mengatakan bahwa dia bisa memotong balok kayunya dengan tangan kosong saja. Dan badan kekar Brown selalu digunakan untuk menolong masyarakat di sana. Dimanapun ada seseorang yang dalam masalah, Brown selalu ada untuk membantu. Dia menolong domba yang hanyut dan memadamkan api hanya dengan otot-otot. Bagi dirinya dia hanyalah pria biasa, tapi bagi warga desa dia adalah pahlawan. Suatu hari saat Brown sedang mengembala domba dan kambingnya, di suatu hal buruk terjadi, di mana seorang anak troll sedang mendaki gunung di atas desa dan menemukan sebuah kubah rahasia di salah satu sisi gunung. Dan kubah itu dilindungi oleh pintu batu besar dengan pecahan dari true ice di tengahnya. Saat troll itu masuk, dia kaget karena isinya adalah ribuan emas, permata, dan segala macam harta. Tapi itu semua hanyalah jebakan semata, karena pintu batu itu telah dikutuk oleh Lisandra dan akan langsung mengunci siapapun yang masuk ke dalam kubah itu. Troll itu mencoba keluar, tapi tidak ada jalan untuk keluar. Tapi untung saja ada seseorang pengembala yang sedang lewat dan mendengar tangisan troll itu dan segera memanggil bantuan. Setelah banyak orang berusaha membantu membuka pintunya, tidak ada yang berhasil, maupun itu petarung terkuat sekalipun. Bocah troll itu putus asa. Ibunya pun menangis di luar pintu. Tapi seperti yang diharapkan dari suara tawa yang semua orang kenal, Brown sang pahlawan datang untuk membantu. Setelah warga desa memberitahu mengenai anak troll tersebut, Brown pun tertawa dan menatap pintu itu. Brown pun mendorong, menarik, memukul, dan menendang agar engsel pintu itu terlepas dari pintunya, tapi masih tampak tak terpengaruh sama sekali. Dan untuk pertama kalinya Brown tidak bisa membantu. Selama 4 hari 4 malam, Brown masih belum bisa membuka pintu itu. Sadar bahwa kondisi troll itu mulai mengkhawatirkan, Brown pun duduk di depan pintu itu dan berpikir hingga dia menemukan sebuah ide. Dia berkata bahwa jika aku tak bisa melewati pintunya, maka aku akan melewati gunung ini. Brown pun memukul daerah atas pintu untuk menghancurkan sedikit demi sedikit dari gunung itu. Warga desa yang khawatir pada Brown dan troll dapat melihat mereka dari kabut debu yang terlihat banyak sekali emas, dan Brown dengan troll lemah di tangannya. Tapi sebelum bisa merayakan itu, tiba-tiba gunung itu berguncang keras, membuat kubah itu sedikit demi sedikit tertutup. Brown yang masih di dalam pun mengambil pintu yang sudah lepas itu sebagai tameng untuk menahan batu yang berjatuhan, menyelamatkan Brown dan anak troll itu. Beberapa hari telah berlalu dan Brown kagum dengan pintu yang tak tergores sedikit pun. Dan mulai saat itu, pintu magis itu, tameng magis itu selalu dia bawa bersama. Tapi dunia ini begitu besar dan Brown menyadarinya, dan cerita dari hidupnya belum berakhir. Dan Brown pun memulai sebuah petualangan baru, menolong yang membutuhkan dan selalu membawa senyuman dalam perjalanannya. Mulai dari menuju sebuah daerah dekat longsor salju, yang bisa saja itu menjadi akhir dari kisah Brown atau justru awal cerita dari kisah petualangan barunya. A great sickness has come to the Freljord. It has claimed the lives of many children. I was a boy. My father spoke of a place called